warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka. Kembali lagi bersama saya Ulfa Nurhaliza dalam SGD Berbagi, Mari Inspirasi Negeri. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya, kita masih dapat melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Salawat berangkitan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema Ramadan mengenai batasan pergaulan antara laki-laki dan wanita menurut Islam. Pada zaman saat ini, seringkali kita jumpai antara laki-laki dan wanita tidak mengenal lagi batasannya. Mereka seringkali menghabiskan waktunya ke tempat yang tidak seharusnya dikunjungi karena dikhawatirkan hanya akan menimbulkan fitnah dan juga menjerumuskan kita ke dalam hal maksiat. Baiklah, Islam datang membawa batasan pergaulan antara keduanya karena agar menjaga kesucian dan juga terhindarnya dari perbuatan zina serta terhindar dari fitnah. Nah, jadi antara laki-laki dan wanita itu diperbolehkan asalkan ada mahramnya ketika ingin bertemu. Karena jika tidak, dikhawatirkan setan akan mudah mengganggunya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, untuk yang pertama saya akan bahas mengenai kriterianya, yaitu tidak memandang satu sama lain karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dalam surat dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena itu lebih baik daripada mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini tidak saja diperintahkan untuk laki-laki, melainkan juga untuk wanita, untuk menjaga kesuciannya, menjaga pandangannya, dan tidak memperlihatkan auratnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tidak menyentuh atau melakukan kontak fisik dengan yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, ditusuknya kepala seseorang itu dengan besi lebih baik baginya dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Seringkali masih kita jumpai antara wanita dan laki-laki masih dengan mudahnya bersalaman, padahal mereka tidak ada ikatan seperti antara kakak atau saudaranya, atau antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan anaknya. Jadi kita harus mengetahui siapa-siapa saja kan mahram kita. Yang saya ketahui sebagai wanita itu mahram kita itu adalah ayah kandung kita, kakak kandung laki-laki kita, kemudian paman kita, dan juga sepupu yang sepersusuan dengan ibu kita. Jadi mari kita ketahui dulu siapa mahram kita, baru kita boleh menyentuhnya. Tapi jika dia bukan mahram kita, jangan sekalipun kita menyentuhnya, karena Rasulullah saja tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Baiklah, untuk yang ketiga yang akan saya bahas itu tidak menyerupai laki-laki atau perempuan. Maksudnya begini, antara laki-laki dan perempuan seringkali kita temui mereka meniru gaya kebarat-baratan. Contohnya saja wanita sekarang meniru gaya laki-laki seperti celananya robek atau bajunya yang masih terlihat auratnya. Jadi kita harus tahu bagaimana pakaian yang sebenarnya dalam Islam agar tidak menimbulkan fitnah dan kita juga tidak terkena dosa. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki sekarang menyerupai wanita seperti dia memakai perhiasan wanita, anting, atau laki-laki yang mengubah alat kelaminnya hanya untuk dirinya yang tidak percaya diri dengan kodratnya sebagai laki-laki. Padahal Allah sudah memberikan penciptaan sebaik mungkin. Jadi kalau kita diciptakan laki-laki, ya kita bersyukur saja kalau kita memang laki-laki. Dan begitu juga dengan perempuan. Kalau kita diciptakan Allah sebagai perempuan, maka kita ikutilah
aturan Allah bahwa kita sebagai perempuan jangan pernah kita menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, tidak berkhalwat, maksudnya di sini adalah tidak berdua-duaan, baik itu di media sosial ataupun di dunia nyata ini. Seringkali kita temui juga orang yang bisa menjaga dirinya di dunia nyata, tapi di dunia maya mereka masih saja berdua-duaan, atau misalnya mereka membahas hal-hal yang tidak seharusnya dibahas di HP misalnya. Jadi kalau kita ada keperluan dengan laki-laki itu yang bukan mahram, itu harus ada kebutuhannya. Jika tidak ada, itu dikhawatirkan nanti kita akan terkena zina mata, zina hati, ataupun zina tangan. Itu bisa juga karena yang mengetik itu adalah tangan kita. Jadi berhati-hatilah kita dalam menggunakan anggota tubuh ini, karena segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, mungkin itulah pembahasan saya mengenai batasan antara laki-laki dan wanita. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan ini, dan pastinya bermanfaat untuk diri saya sendiri, karena saya juga masih belajar, masih banyak yang harus saya perbaiki. Jadi marilah kita menjadi laki-laki dan wanita yang baik, yang baik, yang telah diberikan kodratnya oleh Allah. Karena sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Jadilah wanita yang solehah yang mampu menjaga diri, menjaga pandangan, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dan juga kesucian kita ini hanya untuk suami kita nantinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan ada pada diri saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.